Om Swastiastu, anak-anak, marilah kita berdoa untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini. Untuk pertemuan pertama, yaitu Sabta Temira. Tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan pengertian Sabta Temira sebagai aspek pengendalian diri dalam kehidupan. Yang ketiga, menyebutkan contoh perilaku Sabta Temira. Baiklah, kita akan memasuki materi pembelajaran. Yang pertama, pengertian Sabta Temira. Selanjutnya, yang kedua adalah bagian-bagian Sabta Temira. Ketiga, contoh perilaku Sabta Temira. Sebelum Ibu menjelaskan tentang pengertian Sabta Temira, barangkali anak-anak ada yang sudah tahu apa itu Sabta Temira. Akan Ibu jelaskan apa itu pengertian Sabta Temira. Sabta Temira berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Sabta berarti 7 dan kata Temira berarti gelap, suram, dan bodoh. Dengan demikian, Sabta Temira berarti 7 hal yang menyebabkan pikiran orang jadi gelap, sehingga melakukan perilaku-perilaku negatif. Ketujuh kegelapan yang terdapat dalam diri manusia merupakan akibat avidya yang kita bawa sejak lahir. Sifat avidya dalam diri yang terus dipupuk dapat menimbulkan berbagai macam tindakan negatif seperti marah, sombong, angkuh, dengki, iri hati, suka memfitnah, merampok, dan yang lainnya. Perilaku-perilaku kita seperti itu bertentangan dengan ajaran agama. Ajaran agama mengajarkan manusia untuk selalu berbuat baik dan mampu mengendalikan diri dari perilaku-perilaku negatif. Selanjutnya bagian-bagian Sabta Temira, yaitu 1. Serupa, 2. Dana, 3. Guna, 4. Kulina, 5. Yowana, 6. Sura, 7. Kasuran. Contoh-contoh perilaku Sabta Temira. Serupa artinya kecantikan atau ketampanan. Kecantikan atau ketampanan dibawa sejak lahir dan merupakan anugerah dari Yang Widi. Wajah yang cantik atau tampan jika diimbangi dengan budi pekerti yang luhur dapat memberikan kebahagiaan dan kesenangan bagi orang lain. Misalnya, dapat digunakan sebagai model atau alat promosi wisata. Akan tetapi, memiliki wajah cantik atau tampan melakukan perilaku-perilaku negatif sehingga menjadi dirinya lupa akan kodratnya. Yang kedua, dana artinya kekayaan.
yang memiliki banyak harta atau uang digunakan untuk membantu orang lain, seperti misalnya orang miskin, pembangunan, dan lain-lain. Perilaku yang demikian menyebabkan orang menjadi memuji dan memberikan rasa hormat kepada orang tersebut. Tetapi dalam upaya memperoleh uang dengan memakai cara melawan dharma, seperti contohnya korupsi, mencuri, merampok, serta yang lainnya, perilaku yang demikian dapat mengakibatkan orang tidak menghormati dan menghina orang yang berperilaku demikian. Yang ketiga, guna. Berarti gelap mata, sombong, dan sesat karena pandai. Seseorang yang memiliki kepandaian dalam hidupnya membuat sesuatu yang berguna bagi orang banyak, seperti membuat pesawat, mobil, dan lain-lain. Perilaku orang yang demikian akan memperoleh penghargaan dan penghormatan. Akan tetapi, bila kepandaian digunakan untuk hal-hal negatif, seperti membuat senjata api untuk menyerang orang yang tidak bersalah, perilaku demikian berdampak dengan diberikan sanksi atau hukuman. Yang keempat, kulina. Berarti keturunan. Kita mabuk karena keturunan. Karena pengaruh keturunan yang dimilikinya, seperti anak pejabat yang menggunakan kekuasaan orang tuanya untuk membantu orang yang membutuhkan. Perilaku yang demikian dapat menciptakan masyarakat yang aman dan tentram. Akan tetapi, kalau karena merasa keturunan orang yang berstatus sosialnya tinggi, hal ini dapat mengakibatkan oleh perilaku orang yang menyombongkan keturunannya, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Yang kelima, yawana, berarti keremajaan. Kalau masa remaja digunakan untuk berkreasi dan melakukan hal-hal positif, sehingga lingkungan sekitar merasa perbuatan yang kita lakukan dengan perilaku demikian dapat memberikan manfaat pada masyarakat tempat tinggalnya. Tetapi, bila melakukan perilaku-perilaku negatif, seperti minum minuman keras, ikut tawuran, dan lain-lain, perilaku yang demikian
akan membawa dampak yang negatif pada diri sendiri dan lingkungan sekitar. Ya, 6. Sura adalah mengkonsumsi minuman keras sampai mabuk. Minuman keras yang digunakan untuk upacara berfungsi untuk menetralisir bakteri-bakteri yang mengganggu. Minuman keras yang memiliki alkohol tinggi dapat menyebabkan seseorang yang minumnya menjadi tidak mampu mengontrol dirinya, sehingga akan mudah melakukan hal-hal negatif seperti tawuran, membuat keributan di masyarakat. Suran adalah potensi keberanian yang berlebihan pada diri seseorang. Keberanian yang dimiliki seseorang dapat menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi kepada yang berwenang, seperti berani mengutarakan pendapat, kritik, dan masukan. Namun, keberanian yang tidak pada tempatnya dapat membawa akibat tidak baik, seperti berani pada orang tua dan lain-lain. Minuman keras yang digunakan untuk upacara berfungsi untuk menetralisir bakteri-bakteri yang mengganggu. Minuman keras yang memiliki alkohol tinggi dapat menyebabkan seseorang yang minumnya menjadi tidak mampu mengontrol dirinya, sehingga akan mudah melakukan hal-hal negatif seperti tawuran, membuat keributan di masyarakat. Suran adalah potensi keberanian yang berlebihan pada diri seseorang. Keberanian yang dimiliki seseorang dapat menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi kepada yang berwenang, seperti berani mengutarakan pendapat, kritik, dan masukan. Namun, keberanian yang tidak pada tempatnya dapat membawa akibat tidak baik, seperti berani pada orang tua dan lain-lain. Selanjutnya, evaluasi pembelajaran. Nomor 1, jelaskan pengertian Saptatimira. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan bagian-bagian Saptatimira. Nomor 3, berikan contoh perilaku Saptatimira dalam kehidupan.